berlangsung paling singkat selama 1 tahun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel. Kali ini teman-teman, saya akan menginformasikan sedikit tentang berita yang lagi rame-ramenya ya, tentang P3K ya. Oke, langsung saja kita masuk ke informasinya. Di sini saya mengambil dari web BKN ya, langsung dari webnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kerja P3K dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah judulnya seperti ini, kira-kira isinya apa ya? Seperti itu. Masa kerja P3K dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Kira-kira kalau pekerjaan kontrak itu enak nggak ya? Kira-kira ya. Nah, coba langsung saja kita masuk ke isi beritanya ya, seperti apa. Maksudnya masa kerja P3K dapat diperpanjang sesuai kebutuhan itu maksudnya seperti apa? Langsung saja ya teman-teman ya. Kita simak sama-sama. Jakarta, Humas BKN Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen mengatakan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berlangsung paling singkat selama 1 tahun. Dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi, pencapaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi yang disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian PPK instansi. Coba dari sini teman-teman bisa pahami. Kalau P3K saja kontraknya paling singkat 1 tahun, terus bagaimana ke depannya? Seperti itu. Dari statement itu aja saya rasa kok tidak nyaman ya jadi P3K seperti itu. Makanya di sini teman-teman pada bingung ya. Kira-kira paling enak itu P3K apa CPNS seperti itu. Lah kalau kita lihat sistemnya saja seperti ini ya. Kontraknya saja paling singkat 1 tahun. Itu kan cepat banget ya teman-teman ya. Coba kita baca statement berikutnya ya. Suharmen juga memaparkan sejumlah mekanisme berakhirnya kontrak kerja P3K yang meliputi ini apa saja kira-kira yang dapat mengakhiri kontrak kerja P3K. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat berupa jangka waktu kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena tidak cakap jasmani atau rohani. Itu yang pertama. Diberhentikan dengan hormat ya. Bisa karena masa kerjanya berakhir atau bisa karena meninggal, seperti itu. Yang kedua, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, berupa dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Itu mekanisme berakhirnya P3K yang kedua ya. Dipahami ya teman-teman ya. Bisa karena gara-gara di penjara atau gimana seperti itu. Yang ketiga, diberhentikan dengan tidak hormat, penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Di sini ada 3 poin ya teman-teman ya. Mekanisme berakhirnya kontrak kerja P3K. Dari sini paham teman-teman ya. Coba deh teman-teman pahami benar-benar ini. Kira-kira kalau seperti ini P3K itu enak enggak ya gitu. Kalau melihat dari mekanismenya loh ya. Untuk pinnya semua terserah teman-teman sih. Teman-teman nyamannya di mana, P3K atau di CPNS. Karena semua kan ada konsekuensinya ya teman-teman ya, ada untung ruginya seperti itu. Nanti kalau sudah selesai masa kerjanya, terus kedepannya gimana? Apa mengusulkan lagi perpanjangan kerja seperti itu, atau harus melalui tes lagi? Aduh, kayaknya ribet banget ya. Kita tunggu aja deh. Oke, kita lanjutkan. Kategori pemberhentian dan mekanisme masa kerja P3K tersebut disampaikan Suharman menyusul rencana pemerintah melakukan rekrutmen 1 juta formasi guru calon P3K yang diumumkan resmi pada Senin 23 November 2020 yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pada rencana rekrutmen 1 juta guru P3K ini, Suharman mengatakan bahwa BKN akan berperan mulai dari proses pelaksanaan seleksi pendaftaran sampai dengan penerapan nomor induk NI ya P3K. Adapun untuk seleksi pendaftaran BKN akan menyiapkan portal SSCASN P3K yang akan diintegrasikan dengan data pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik dan data kependudukan Dukcapil. Nah, itu tadi teman-teman sedikit informasi mengenai masa kerja P3K yang dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi informasi ini dapat sedikit memberi gambaran kepada teman-teman ya. Di sini teman-teman juga dapat mempertimbangkan benar-benar ya, P3K itu seperti apa, konsekuensinya seperti apa, keuntungannya seperti apa, kira-kira nyaman nggak gitu. Kalau kita bekerja dengan situasi yang tidak nyaman, apakah kita bisa betah seperti itu ya. Jadi teman-teman dipikirkan betul-betul deh mengenai P3K ini ya. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya informasikan ini dapat memberi manfaat buat teman-teman semua ya. Kalau memang informasi ini kalian anggap bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini supaya teman-teman dapat memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu diberi keberhasilan ya. Semoga teman-teman selalu diberi keberhasilan, kesuksesan, dan kelancaran di setiap atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik and subscribe. Salam sukses.